Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah, bil khusus Ketua DKM Pak Ustadz Kaswadi yang saya hormati, para hujjaj, para ustadz, bil khusus Ustadz Dani yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi ini walaupun dalam kondisi hujan kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan melalui ta'lim ini, mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, saya masih melanjutkan menjelaskan tentang syarat berjamaah, syarat bermakmum. Berjamaah itu salat yang ada imam dan ada makmumnya. Minimal salat berjamaah berdua, imam satu, makmum satu. Lebih banyak jamaah
lebih baik daripada yang jamaahnya sedikit. Ketika melakukan sholat berjamaah, syaratnya tawafuqu sholataihima nazman la niyatan wa adadan. Syaratnya itu diantaranya tawafuqu sholataihima. Tawafuk itu akur, sama. Kalau ketuker qaf dulu baru fa, itu tawakuf maknanya akan berbeda. Tawafuk dengan tawakuf enggak sama. Ya. Kalau sholat berjamaah syaratnya harus sama. Sholat antara imam dengan makmumnya. Sama dalam apanya? Yaitu sama dalam nazmannya, dalam aturan sholatnya, dalam cara sholatnya. Yang penting cara sholatnya sama. Akur dalam aturan atau cara melakukan sholatnya. Sholat 5 waktu dengan sholat sunnah rawatib, cara sholatnya sama. Ya, sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan sholat sunnah rawatib, cara sholatnya sama. Karena cara sholatnya sama, itu kalau terjadi berjamaah nggak dilarang. Misal ada orang sholat ketinggalan, ada orang sholat berjamaahnya ketinggalan. Misalnya sholat zuhur, imam udah dapat 2 rakaat, dia baru ikut. Maka ketika imam salam, maka yang ketinggalan ini akan bangun lagi, karena untuk nyukupin rakaatnya. Kalau misalnya masih kurang 2, berarti masih 2 rakaat lagi. Maka ketika dia sedang sholat itu, ketika dia sedang sholat, kemudian ada yang ikut, ini kan sama berarti, itu mah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada orang lagi sholat, tiba-tiba ada yang ngikutin, apalagi sholatnya sama, itu nggak ada masalah. Yang tidak boleh berarti kita ikut sama orang yang sedang ikut. Kita ikut sama orang yang sedang jadi makmum. Orang masih jadi makmum, sholat berjamaah berlangsung. Ada orang paling belakang, dia juga masih ikut ke depan. Maka ketika ada orang datang lagi ikut sama orang yang lagi ikut, itu nggak boleh. Orang bermakmum kepada orang yang sedang jadi makmum tidak boleh. Ikut aja ke depan semua, walaupun jauh juga, ya, walaupun imamnya jauh, nggak apa-apa kita ikut. Karena kita ikut imam itu, walaupun imamnya jauh, imamnya nggak kelihatan, kita ikut sah saja. Karena kita ikut imam itu nggak mesti ngelihat imam, nggak mesti ngelihat imam. Kalau mesti ngelihat imam repot. Ya, yang mesti kita mengetahui pindah imam. Imam lagi berdiri tahu, imam ruku tahu, imam iktidal tahu, imam sujud tahu. Tahu kan nggak mesti lihat. Tahu mah bisa jadi karena kita mendengar,
ya. Tahu mah bisa jadi karena kita melihat jamaah yang ada di depan kita, yang di depan kita pada ruku, oh berarti ruku imam nih, kan gitu. Nggak mesti jingke-jingke lihat imam di depan. Nah ini berarti sama sholatnya. Bagaimana kalau orang itu lagi sholat sunnah, lagi sholat sunnah ba'diyah misalnya, lagi sholat sunnah ba'diyah, tiba-tiba ada yang ngikutin. Yang ikut ini nyangkanya nih orang mungkin lagi sholat wajib ketinggalan, gitu kan anggapannya. Ini orang lagi sholat wajib ketinggalan, lagi nambahin rakaat, padahal mah lagi sholat sunnah ba'diyah. Kemudian ada orang ikut sama dia, itu nggak apa-apa, biarin, jangan dilarang. Yang lagi sholat sunnah jangan memberikan isyarat bahwa orang itu jangan ikut, itu ya nggak usah begini Pak nih. Saya pernah nyaksin ada orang lagi sholat sunnah, ada yang ikut, tangannya gini. Maksudnya apa? Jangan ikut gua lagi sholat sunnah gitu. Seolah-olah kan begitu. Itu nggak usah, udah biarin. Dia kalau ikut dapat pahala berjamaah. Kan sholat wajib dengan sholat sunnah, sholatnya caranya sama kan? Caranya sama. Maka berarti kalau sholat itu caranya sama, itu boleh. Bahkan sampai ketika orang itu sedang melakukan sholat qadha, diikuti sama orang yang sholatnya ada. Apa bedanya qadha dengan ada? Kalau qadha mah bayar sholat yang dulu, bayar sholat yang dulu. Ya, sedangkan orang yang ikut orang yang sholat sekarang. Kalau qadha itu misalnya kita di masa lalu pernah ninggalin sholat dulu, misalnya lagi muda malas sholatnya misalnya, akhirnya itu sholat diqadhain, dibayarin, diqadhain. Ketika dia sedang mengqadha sholat masa lalunya, ada orang ikut, dia mah sholat sekarang dia mah gitu. Itu berarti orang yang sholat adaan ngikutin sama orang yang qadhaan, itu nggak apa-apa karena sholatnya sama. Jadi yang nggak boleh yang nggak sama sholatnya. Ketika orang sholat misalnya 5 waktu ikut imam sama imam yang lagi nyolatin jenazah, nggak bisa, karena sholat jenazah mah nggak sama sholatnya sama sholat 5 waktu. Kalau sholat jenazah kapan rukunya, kapan sujudnya, karena sholatnya memang cuma berdiri saja dengan 4 kali takbir. Sholat jenazah mah yaitu sholat yang cuma berdiri saja dengan 4 kali takbir. Ada di kampung nih, ketika orang tuanya meninggal dunia, itu anak-anaknya cuma nonton nyolatin doang. Jadi dia cuma liatin orang pada nyolatin orang tuanya, dianya nggak ikut nyolat. Harusnya ikut nyolatin ya, ikut nyolatin, walaupun ikut manggul doang. Padahal mah bahkan yang jadi imam saja itu yang utama mah adalah keluarganya. Kalau orang tuanya meninggal, anaknya yang imamin, cakep itu. Ya, imam anaknya malah ngeliatin aja. Begitu ditanya kenapa ngikut nyolatin, dia bilang nggak bisa nyolatin mayit, padahal mah nyolatin mayit, sholat mayit lebih mudah ketimbang sholat 5 waktu. Lihat aja orang berdiri aja ya. Saya suka sampaikan bagaimana mudahnya melakukan sholat jenazah.
Karena sholat jenazah mah kan bagusnya disegerakan, jangan dilama-lama. Makanya ketika takbir yang pertama Allahu Akbar nggak pakai doa iftitah. Ya, jadi kalau nyolatin mayit begitu takbir yang pertama jangan baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Ya, enggak disunahkan. Dan bahkan setelah Fatihah pun enggak disunnahkan baca surat. Udah sefatihah-fatihahnya saja. Begitu takbir langsung Fatihah. Kenapa enggak ada doa iftitah? Kenapa tidak ada surat? Karena nyolatin mayit mah disegerakan, cepet aja, jangan lama-lama. Begitu selesai Fatihah, takbir lagi. Begitu takbir yang kedua, yaitu membaca salawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat yang paling ringan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup. Segitu doang. Ya, kalau kita pakai salawat yang sempurna, berarti pakai salawat yang biasa kita pakai dalam sholat kita. Namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu salawatnya. Selesai, takbir lagi. Udah berapa tuh? Takbir ketiga. Kalau takbir ketiga, setelah kita baca takbir ketiga, kita membaca doa khusus buat mayit. Ini baca doa ini termasuk rukun sholatnya. Maka enggak boleh enggak, mesti baca itu doa itu. Baca doanya paling sedikit begini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah segitu. Masa segitu enggak hafal? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kalau misalnya kita bisa yang panjang, silahkan baca yang panjang. Ya. Kalau wanita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayitnya dua, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Kalau mayitnya banyak, ada tsunami kali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mayitnya laki-laki banyak kayak gitu. Kalau perempuan semua banyak, Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna wa'fu anhunna. Biasa nyolatin satu-satu. Begitu mayit dua, bingung musolinya gimana ya. Itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Saya diundang untuk nyolatin mayit. Saya bersama dengan teman-teman lah, teman-teman. Nyolatinnya di Pabuaran. Pabuaran itu udah mau arah ke Jalan Merdeka itu. Begitu masuk masjid, lah kok mayitnya dua? Jadi pada kaget, mayitnya dua. Masa iya nyolatin satu-satu ya? Pertama yang satu, ntar satu lagi. Itu mah orang bodoh semua kali. Tapi akhirnya ada ustadz yang punya inisiatif, karena mungkin untuk kelas orang-orang yang bisa, ya bisa, ustadz mungkin bisa. Tapi jamaah umum yang nggak ngerti bahasa Arab takutnya nggak ngerti, maka akhirnya diajarin usolinya, diajarin doanya, takut nggak ke hati. Ya. Kalau yang udah ke Mekah, pengalaman ke Mekah, setiap sholat 5 waktu nyolatin mayat berdoa, sallu alal mauta,
Mauta berarti mayitnya banyak. Tapi kalau yang nggak ngerti sholat doang tuh, baca doanya nggak ngerti. Nah itu baca Allah maghfir lahu sebenarnya walaupun digunakan untuk mayit laki-laki atau perempuan boleh. Mayit laki-laki Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu mayit perempuan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu nggak apa-apa. Sebab itu lafaz mayit isim jenis. Jadi berarti mau laki perempuan pakai domir mudzakkar itu boleh saja. Cuman ntar di sampingnya takut ada yang berpikir ini orang nggak ngerti kali ini ya, ini orang nggak ngerti ngeganti domir barangkali ya. Kalau orang kan baru belajar bahasa Arab kan harus begitu. Tapi kalau orang yang udah tahu itu malah dia lebih ngerti. Setelah takbir yang ketiga, takbir lagi yang keempat. Allahu Akbar. Itu takbir yang keempat. Setelahnya itu disunnahkan baca doa. Jadi berarti status doa setelah takbir ketiga dengan status doa yang ada setelah takbir keempat itu nggak sama. Kalau setelah takbir ketiga itu rukun sholat mayit, mesti dibaca itu doa. Tapi kalau yang doa setelah takbir keempat itu sunnah. Maka ketika ada orang yang nggak bisa doa itu udah diem aja, ya diem aja tungguin imam salam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu ighfir lana wa lahu. Misalnya kalau nggak bisa ya udah diam aja, nggak apa-apa, itu sholat sah saja ya. Para jamaah yang saya hormati, itu berkaitan dengan sholat berjamaah, bahwa kita itu kalau berjamaah syaratnya harus sama sholatnya antara imam dengan makmum dalam cara melaksanakannya. Maka berarti sholat 5 waktu ikut berjamaah sama orang yang lagi sholat mayit nggak bisa, karena cara sholatnya nggak sama. Atau juga ikut sama orang yang lagi sholat gerhana. Sholat gerhana kan beda ya. Sholat gerhana itu beda kan. Dia mah dalam satu rakaat baca Fatihah 2 kali, baca surat 2 kali, ruku 2 kali, i'tidal 2 kali dalam satu rakaat. Begitu dia takbir Allahu Akbar, doa iftitah, Fatihah. Habis Fatihah surat. Begitu surat ruku, habis ruku i'tidal, baca Fatihah lagi, ya, baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Nah itu berarti cara sholatnya nggak sama. Kita bermakmun dengan yang sholat itu berarti tidak bisa. La niyatan, enggak disyaratkan sama dalam niatnya. Tadi mesti sama imam dengan makmum dalam cara melaksanakan sholatnya, tetapi tidak disyaratkan dalam niatnya. Yang satu niat sholat wajib, yang satu sholat sunnah, kan beda tuh ya. Yang satu sholat wajib, yang satu sholat sunnah, kan beda niat. Nah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau cuma beda niat tidak apa-apa. Dan dan tidak disyaratkan sama dalam bilangan rakaat. Tidak disyaratkan sama dalam bilangan rakaat. Yang satu sholatnya berapa rakaat, yang satu sholatnya berapa rakaat, ikut nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting cara sholatnya sama. Wa muwafaqatun fi sunanin yabhusu mukhalafatun fiha fi'lan wa tarkan.
Dan juga syarat dalam melakukan sholat berjamaah harus akur dalam melaksanakan yang sunnah, yang sangat berbeda kalau dia tidak ikut. Disyaratkan bahwa makmum itu mesti mengikuti imam dalam melakukan yang sunnah di dalam sholat, yang sangat mencolok kalau berbeda, baik berbeda dalam mengerjakan maupun berbeda dalam meninggalkan dalam melakukan yang sunnah. Misal dalam sholat itu ada sunnah, misalnya sujud tilawah. Sujud tilawah tahu ya? Sujud tilawah itu adalah sunnah ketika orang membaca ayat sajdah. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat sajdah, sampai belasan, kalau nggak salah nggak 15 atau 16 ya. Nah itu ketika kita membaca ayat sajdah, baik kita dalam keadaan sholat maupun kita ada di luar sholat, nggak lagi sholat, maka disunnahkan kita melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini sunnah ya, ini sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala. Di tengah-tengah membaca surat bertemu dengan ayat sajdah, maka sunnah kita langsung sujud, namanya sujud tilawah. Sujud itu enggak pakai ruku ya. Sujud itu enggak pakai ruku, langsung sujud aja. Ya, begitu sujud dia baca doa, langsung naik lagi lanjutkan suratnya kalau memang suratnya belum selesai. Berbeda dengan adanya di ujung surat, kayak surat Al-Alaq yang seperti tadi saya baca. Itu kan la tuti'hu wasjud waqtarib, itu ayat sajdah itu. Ya. Nah kalau misalnya mau sujud tilawah, berarti langsung sujud tilawah. Setelah sujud tilawah langsung berdiri kembali baru ruku. Waktu begitu kalau misalnya adanya di ujung. Tapi kalau adanya di tengah-tengah seperti di surat As-Sajdah ya, atau di surat Al-Insyikok, itu adanya di tengah, maka begitu dia sujud tilawah langsung dia bangun kembali berdiri, lanjutkan suratnya yang belum selesai. Nah itu sujud tilawah. Maka berkaitan dengan ini, kalau misalnya itu dilakukan oleh imam, ya dilakukan oleh imam, itu kan sunnah tuh namanya. Itu makmum mesti ngikutin. Ya, itu makmum mesti ngikutin. Apa sebabnya? Karena kalau nggak akur sama-sama ngikutin, itu perbedaan yang sangat mencolok. Imamnya ruku, dia berdiri aja. Itu yang begitu yang nggak boleh tuh. Ya, jadi berarti mesti diikuti. Jangan imam sujud tilawah dia berdiri aja, nggak maulah gua. Itu nggak boleh begitu ya. Jadi mesti ikut. Dan memang suka terjadi ada yang nggak tahu. Ya, ada yang nggak tahu. Maka sebaiknya ketika orang itu baca surat yang di dalamnya ada ayat sajdah dan dia mau lakukan sujud tilawah, sebaiknya imam ngasih tahu. Imam ngasih tahu juga belum tentu ngerti makmumnya kalau yang nggak pernah baca. Saya pernah ngalamin dari kampung situ di Cimone itu, ada yang berangkat haji disuruh datang ke Masjid Raya menjelang subuh hari Jumat. Jadi malam Jumat berangkatnya. Ya, jadi diusahakan subuh berjamaah di Masjid Raya.
Nah, akhirnya saya ikut nganter. Begitu datang ke situ, kita tuh akhirnya ikut sholat berjamaah. Rupanya imam Masjid Raya itu kan imam yang sudah terjadwal dan biasa ngimamin di situ. Ya, kalau misalnya Jumat subuh itu baca suratnya, rakaat pertama baca surat As-Sajdah, diberesin semua dari ayat pertama sampai selesai, dan kemudian di rakaat kedua baca surat Ad-Dahr yang hal ata 'alal insan. Nah, orang-orang mana-mana itu termasuk orang dari Cimone juga nggak biasa ya, nggak biasa imam itu melakukan sujud tilawah. Imamnya baca suratnya pendek melulu sih, ya baca surat langganan melulu. Jadi nggak pernah jamaah itu nggak kenal dengan sujud tilawah. Maka itu ketika imam begitu maju, dia sebelum mulai sholat dia berbalik ke jamaah, dia cuma ngasih tahu dengan bahasa yang singkat, jamaah sujud tilawah, gitu doang. Jamaah sujud tilawah. Maksudnya apa tuh? Kita kalau udah ngerti mah, oh dia ngasih tahu jamaah bahwa nanti di dalam sholat akan ada sujud tilawah. Kalau yang biasa ya jelas paham ya, jelas paham. Itu begitu berjalan itu sholat, begitu imam sujud tilawah, banyak yang nggak ikut, berdiri aja. Jadi maksudnya pada bingung gitu, pada bingung. Ini ngapain kali ya? Kok lagi baca surat tiba-tiba sujud, nggak ada ruku lagi kan gitu. Nah udah tuh, udah jalan. Begitu selesai sholat, di halaman Masjid Raya rame ngomongin sujud tilawah. Jadi banyak yang nggak ikut masalahnya. Ada yang terpaksa ikut, ada. Jadi mungkin dia ingat, oh dia pada ikut ya, gitu kan. Maka akhirnya ikut juga kepaksa. Itu gara-gara nggak tahu. Dan bahkan orang kampung saya mah, orang Cimone itu ada yang nganggap orang begitu melakukan sujud tilawah di sholat subuhnya, dia bilang sholat subuhnya kok 3 rakaat ya? Ya, sholat subuhnya 3 rakaat. Jadi itu sujud tilawah dianggap 1 rakaat. Maka dia begitu sedang di mana-mana, ada sholatnya, ada sujud tilawah, begitu selesai sholat subuh, dia sholat subuh lagi sendiri. Apa dia bilang ketika ditanya, "Mak, kok sholat lagi?" Alirannya beda, ini mah alirannya katanya. Jadi dianggapnya aliran berbeda, padahal dia nggak ngerti. Kalau saya kebetulan dulu waktu di pondok itu di Serang itu kiai itu lazim juga sama. Jadi asal Jumat subuh baca suratnya itu, ya asal subuh Jumat itu surat rakaat pertama baca sajadah, rakaat yang kedua Ad-Dahr, dan kiainya memang qori. Ya, kiainya qori. Jadi kalau dia baca Quran itu di dalam sholat, kita senang dan kita ingin bacanya yang panjang gitu. Beda dengan yang nggak enak didengar. Kalau nggak enak didengar mah lama jasa banget. Kesel ya gitu. Nah itu Ustadz itu kenal yang ngajar di sini, sama Ustadz Mahron itu ya. Itu saya punya guru, beliau tahu itu, dia tahu. Dan memang nggak jauh. Kalau kita lagi sujud tilawah baca apa? Sebenarnya kalau menurut keterangan saya nggak punya catatannya. Di kulit Al-Quran itu ada catatannya. Setiap ayat sajdah itu doanya beda-beda. Setiap ayat sajdah doanya beda. Ayat sajdah yang ini doanya ini, ayat sajdah ini doanya ini. Kita mau bacanya sajadah wajhi aja biasanya. Dibuang rata aja gitu ya. Sajadah wajhi lillati khalaqahu wa sawwarahu wa sawwa sam'ahu wa basarahu.
Kita membacanya itu aja. Padahal mah setiap ayat sajadah itu ada doa yang berbeda gitu. Tapi kalau baca itu aja juga nggak apa-apa. Daripada diam aja nggak ngapa-ngapain. Para jemaah yang saya hormati, jadi berarti ketika imam melakukan sesuatu yang sunnah di dalam sholat, yang apabila makmum itu berbeda dengan imamnya, itu akan terjadi perbedaan yang sangat mencolok, itu jangan. Jadi berarti mesti ikuti, kecuali kalaupun berbeda itu nggak keciri. Kalaupun berbeda nggak keciri, ya misalnya imam takbir Allahu Akbar, imamnya baca doa iftitah, makmumnya mendiam aja. Ya imam baca doa iftitah, makmum nggak baca, gitu. Itu nggak apa-apa, karena antara baca dan tidak baca juga memang nggak mencolok gitu. Ya ketika ruku imam baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi, makmumnya mah nggak baca. Misalnya kan itu kan berarti beda tuh, imam baca makmum tidak, atau makmum yang baca imam yang tidak. Itu berarti perbedaan di dalam melakukan yang sunnah. Kalaupun berbeda, kalau misalnya perbedaannya tidak mencolok, yang nggak jelas begitu, nah itu nggak ada masalah. Jadi yang jadi masalah itu kalau perbedaannya jelas banget. Kayak tadi imam sujud tilawah, makmumnya diam aja, berdiri aja. Atau ketika imam misalnya baca doa duduk antara dua sujud, imam baca makmum tidak, itu juga nggak nampak. Tapi kalau misalnya duduk tasahud awal, imam duduk tasahud awal, atau dia juga duduk tasahud awal, kan sama ya, itu sunnah bukan? Dia membaca tasahud awal itu sunnah. Kalau membaca tasahud akhir itu rukun sholat. Jadi beda tuh ya. Kayak kita sholat yang 4 rakaat, dapat 2 rakaat ada tasahud awal. Begitu di 4 rakaat ada tasahud akhir. Bacaannya sama tuh. Tasahud awal dan tasahud akhir bacaannya sama. Yang namanya tasahud mah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasahud tuh. Jadi kalau lanjutannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu bukan tasahud, itu sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahudi awalin, kata sahudin awalin wa kunutin. Demikian juga baca doa kunut. Tapi kunut mah ketika imam enggak kunut, makmum kunut masih bisa. Ya misal imam enggak kunut, makmum kunut, itu enggak apa-apa, masih dapat pahala itu baca doa kunut. Cuma kalau misalnya imamnya itu enggak memberikan kesempatan, enggak lama, kita baca doa kunutnya yang pendek. Kalau baca doa kunutnya Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait, nggak keburu ya. Kita baca doa kunutnya itu yang pendek. Doa kunut yang pendek kalau dalam kitab fikih ini, Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, beres segitu doa. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu, begitu doang. Emang kunut itu apa? Kunut itu, kunut mah adalah doa yang di dalamnya ada muatan doa dan sana. Kunut itu adalah doa yang muatannya adalah doa dan sana. Apa itu doa? Doa meminta kita kepada Allah. Kalau sana itu
kita memuji Allah. Yang penting itu doa ada apa? Doa kunut itu ada doanya, ada sananya. Udah itu. Ya, berarti doa kunut. Jadi baca doa kunut itu enggak mesti Allahumma hadini biman hadait, enggak. Jadi bisa yang lain. Saya ketika dulu waktu berangkat haji itu di Mekah, di Madinah, walaupun imam nggak kunut juga saya biasa kunut ya, kunut aja gitu ya, kunut aja. Dan kita punya kesempatan ya, punya kesempatan. Jadi Allahumma ghfirli ya Ghafur, Allahumma ghfirli ya Allah, ampuni dosa saya, ya Ghafur, hai yang maha pengampun. Berarti Allahumma ghfirli itu doa, ya Ghafur itu namanya sana. Jadi berarti itu udah cukup ya, itu udah cukup. Ya cuma begitu doang, itu juga namanya doa kunut. Kunut itu dalam fikih Syafi'iyah, dalam fikih Syafi'iyah itu adalah sunnah abad. Sunnah abad. Sunnah itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad itu adalah sunnah yang apabila tidak dilaksanakan, lupa misalnya, maka dianjurkan supaya diganti dengan sujud sahwi. Ya, apa contohnya kalau sunnah abad? Itu membaca tasahud awal dengan baca doa kunut. Baca doa kunut. Jadi kalau ada orang tasahud awal lupa, bisa nggak kira-kira orang tasahud awal lupa? Bisa kan? Sangat mungkin. Orang begitu sholat dapat 2 rakaat harusnya tasahud awal, tahiyat awal. Dia langsung bangun aja, ya naik berdiri ke rakaat ketiga. Begitu dia sudah dalam keadaan berdiri baru sadar, belum tahiyat awal. Nah itu kalau sudah begitu posisinya, enggak boleh kita duduk lagi untuk tasahud awal. Jadi mesti terus aja udah. Cuma ingetin nanti ganti dengan sujud sahwi. Kecuali bangunnya baru begitu dong, baru begitu ingat turun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau udah posisi berdiri itu jangan duduk lagi. Demikian pula orang lupa dengan doa kunut. Ya, ada orang yang lupa baca doa kunut, itu mungkin terjadi. Ya, seharusnya Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdini fiman hadait, ini mah dia lupa, langsung sujud aja. Begitu dia sujud baru ingat, ya Allah nggak baca doa kunut, lupa. Nah itu jangan bangun lagi berdiri untuk baca doa kunut, teruskan aja, nanti ganti dengan sujud sahwi. Kecuali sholat berjamaah, kan kalau sholat berjamaah mah ada yang ngingetin. Kalau lupa ada yang ngingetin. Ya makmumnya diam aja. Ya misalnya imam lupa, kalau laki-laki cara mengingatkan imam yang lupa itu dengan mengucapkan subhanallah. Imam misalnya mau cengkat, seharusnya tasahud awal, dia malah mau bangun, di belakang subhanallah, subhanallah. Nah cuma nih yang saya ingatkan, kalau orang mengucapkan subhanallah, kalau orang itu mengucapkan subhanallah, itu makmum niat di hatinya enggak boleh cuma sekedar niat ngasih tahu. Kalau dalam bahasa fikih orang itu niatnya cuma iklam, ngasih tahu imamnya. Itu si makmum mengucapin subhanallah akan batal sholatnya. Karena apa? Karena dia berarti ngomong sama imam. Jadi seolah-olah gini, imam salah lu. Ya harusnya jangan begitu, harusnya begini. Itu nggak boleh begitu.
Jadi nggak boleh di hatinya cuma niat ngasih tahu, berarti harus disertai dengan niat zikir. Jadi iklam ma'adzikri, berarti niat ngasih tahu. Niat ngasih tahu mah udah pasti inget ya, niat ngasih tahu dan sambil niat berzikir. Nah ini yang repot nih, kayak gini nih ya, kalau tiba-tiba kaget itu subhanallah, kayaknya niat ngasih tahu doang di hati gitu. Demikian pula makmum mengingatkan imam yang lupa dalam bacaan suratnya. Ya, imam baca suratnya lupa, sampai udah diulang masih lupa lagi aja. Diulangi dari bismillah lagi, lupa lagi aja. Ya, bisa. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Dia cuma ngapalinnya kalau abis wala antum wala ana, abis wala ana wala antum, akhirnya muter aja di wala ana dengan wala antum, lakum dinukumnya nggak ketemu-temu ya. Maka akhirnya si makmum yang di belakang ngasih tahu, maksudnya nuntun bacaannya. Akhirnya si makmum lakum dinukum waliyadin, misalnya ada makmum tuh yang baca begitu. Maka kalau ada makmum nyaut, nyambung bacaan imamnya, maka itu si makmum harus niat kiroah. Jadi nggak boleh dia cuma niat ngasih tahu, tapi niat kiroah, niat membaca Al-Quran. Kalau nggak diniatin kiroah, itu si makmum juga batal. Ya Allah, ini kan masalah begini, masalah kecil nih ya, masalah halus, maksudnya masalah halus. Jadi dianggapnya orang ngasih tahu semaunya saja. Subhanallah, padahal mah dia harus nyimpen ya zikir. Kalau dia nyambut bacaan imamnya yang salah, atau misalnya yang ngaco, yang nggak nyambung, itu kalau dia mau nyaut niatnya baca Al-Quran walaupun sambil niat ngasih tahu ya. Para jamaah yang saya hormati, memang kalau menurut saya ketika imam itu baca suratnya lupa dan dia ngerasa udah buntung ya, nggak ketemu lagi, itu udah lebih baik ruku saja ya, jangan berusaha pengen ketemu, jangan. Kalau misalnya kita udah kutak-katik nggak ketemu, udah ruku saja, baca surat tuh nggak selesai juga nggak apa-apa ya suratnya mungkin nggak tapi lancar, suratnya nggak tapi hafal banget, ngapalin baru, ataupun udah hafal tapi didengerin orang jadi agak grogi, jadi akhirnya hilang ya. Jadi kalau misalnya hilang kayak gitu, jangan berdiri aja, udah ruku saja, ruku ya. Jadi nanti nggak bingung. Ganti surat nggak apa-apa juga ya, ganti surat nggak apa-apa. Dan bahkan ganti surat itu dianjurkan ketika surat yang kita baca surat yang tidak warid dari Nabi kita Muhammad SAW. Kan ada surat-surat yang warid tuh suka dibaca Nabi gitu, suka dibaca Nabi. Maka kalau kita baca surat yang dibaca oleh Nabi, itu lebih utama daripada yang tidak warid dari Nabi. Boleh diganti ya. Dan membaca surat boleh kan sampai 2 surat, 3 surat, 4 surat boleh ya. Kita baca suratnya, contoh kayak kita qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, itu sebagian riwayat kalau Nabi sholat fajar itu setelah adzan subuh, suratnya kulya kulhu.
Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi baca suratnya adalah surat Al-Insyirah dan surat Alam Taro, Al-Fil. Ya, 2 alam. Ya. Nah, itu berarti kita kalau mau baca yang kul ya kul yu silahkan, yang baca Alam Nasra Alam Taro silahkan, tapi yang lebih utama dua-duanya dibaca. Gimana caranya dua-duanya baca? Berarti baca suratnya di rakaat pertama Alam Nasrah dan Qul ya. Begitu di rakaat yang kedua Alam Taro dan Qul hu. Berarti kan 1 rakaat 2 surat tuh. Nah, itu lebih utama. Nah, berarti menggabungkan 2 dalil. 2 dalil ini digabungkan dan dua-duanya diamalkan, itu lebih afdol ketimbang menggunakan dalil yang satu saja. Misalnya lah, saya mengikutin hadis ini aja nih, yang kuliah kulhu, nggak apa-apa. Saya mengikutin yang Alam Nasr dan Alam Tara aja juga nggak apa-apa. Yang utama digabungkan, dua-duanya diamalkan, ya. Jadi berarti yang Alam Nasr Alam Tara dipakai, yang kuliah kulhu juga dipakai. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan ibadah kita semakin sesuai dengan apa yang ada keterangannya dalam kitab-kitab agama, sesuai dengan aturannya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Allah